mandi. Di mandi itu ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Ya. Dalam Islam itu mandi bisa mendatangkan pahala. Mandi wajib dapat pahala enggak kalau mandi wajib? Dapat pahala. Apa itu wajib? Apabila melakukan dapat pahala, kalau tidak melakukan dosa. Orang haid setelah selesai haidnya kok nggak mandi, dosa. Kalau mandi dapat pahala. Mandi keluar dari kamar mandi pahala, dosa habis semua. Pas ada junub juga gitu, itu mandi wajib. Ini ada mandi sunnah, sama-sama mandinya itu ada yang dapat pahala, ada yang tidak dapat pahala. Yang dapat pahala yang tahu caranya, yang benar niatnya. Jadi mandi yang disunnahkan atau mendapatkan pahala, mandi yang mendapatkan pahala sunnah itu ada 17. Ghuslul Jumu'ati, mandi Jumat. Mandi untuk sholat Jumat. Ghuslul Jumu'ati, mandi untuk sholat Jumat. Jadi, walaupun setiap pagi sudah biasa mandi, tapi khusus hari Jumat ketika kita mandi dengan niatan untuk sholat Jumat dapat pahala. Pahala apa? Pahala mandi karena mau sholat Jumat. Ya. Kalau sini mandinya emang berapa kali mandi kamu? 3 kali. Kalau di Turki sana itu gak mandi seminggu gak masalah, gak bau. Kalau di sini gak mandi sehari bau gak? Bau. Karena memang udaranya kayak gini, tanahnya berdebu. Nah, itu. Kalau di Turki sana itu gak mandi gak masalah, gak keringetan, bajunya gak kotor, badan gak bau. Saya dulu waktu ke Turki bawa baju banyak, saya kira tuh salin tiap hari. Gak usah salin, 1 minggu gak salin tetap gak bau baju. Gak mandi sehari gak masalah, 2 hari gak mandi gak masalah. Makanya kemudian ada motivasi sunnah mandi hari Jumat, aku seneng. Wah ini waktunya mandi sekarang hari Jumat. Paham? Sini. Jadi apa namanya, geografis Indonesia, Jawa dengan luar negeri beda. Tapi ini ada hadisnya, itu hadisnya, lihat bawah itu catatan kaki. Anna Rasulullah an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, catatan kakinya bahwa anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Rasul, idza jaa ahadukum ilal masjidi falyagtasil. Idza jaa, apabila datang, ahadukum, siapa salah seorang kalian, datang, saya mendatangi. Ahadukum, siapa salah seorang dari kamu sekalian, ilal jumu'ati, ke Jumat, untuk melakukan sholat Jumat, falyagtasil, maka hendaklah mandi. Siapa ahadukum,
falyaqtasil, maka hendaklah mandi sabahadukum. Ini rawahul Bukhari wa Muslim dia. Rawal Bukhari wa Muslimun an Abdullah bin Umar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau bagi Muslim, arada ahadukum ayatiyah. Arada ingin ahadukum siapa saja yang menggunakan ini. Jadi ada hadis Nabi menyarankan untuk mandi ketika mau sholat Jumat. Wal aidaini, dan mandi untuk melakukan dua sholat Aid. Aid ini hari raya. Hari raya apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Di pagi sebelum berangkat untuk melakukan sholat Aid, sunnah mandi. Mandinya semua sekujur tubuh, keramas, ya, keramas untuk melaksanakan sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Kalau dicari kenapa, apa hikmahnya? Ini kan tempat Jumat itu kan orang kumpul, dari mana-mana kumpul. Kalau di masa Rasul itu masjid ya hanya tempat-tempat tertentu. Kalau dulu satu desa hanya satu masjid ya. Bahkan satu kecamatan hanya satu masjid, dan datang dari desa-desa untuk melakukan sholat Jumat. Kalau sekarang setiap kampung ada masjid ya, ada masjid. Karena penduduknya memang sudah semakin banyak gitu ya, makin banyak. Nah, orang kumpul itu diupayakan menjadikan orang lain tidak terganggu dengan kita. Di antaranya kita jangan sampai kanan kirinya terganggu dengan badan kita. Makanya sampaikan mandi, mandi untuk sholat Jumat. Karena ya khusyuk itu juga bisa ditopang dengan suasana. Kalau suasananya harum, yang kanan kirinya pakai parfum, pakai minyak wangi, bersih-bersih, rapi-rapi, itu juga membantu untuk sholat bisa lebih khusyuk. Sebaliknya, kalau kemudian di kanan kiri kita tidak bersih, kotor, kemudian ya mengganggu, baunya mengganggu, itu mengganggu juga kekhusyukan. Makanya pakai parfum, laki-laki beli ya, parfum 10.000 murah ya, 10.000 yang non-alkohol itu, pakai itu ya. Makanya secukupnya, santri dengan boros secukupnya, sholat, berubah juga gitu. Terus mandinya juga yang bersih gitu ya. Harus latihan. Jangan kemudian jadi orang Islam ini koproh, tahu koproh? Tahu koproh? Kotor, gak rapi, gak bersih. Orang Islam itu harus bersih, makanya diatur caranya mandi gimana, cara berpakaian gimana. Memang orang Islam itu harus rapi, harus bersih. Ya, jadi ini sholat Aid juga disunatkan mandi. Hikmahnya apa? Agar gimana? Suasana sholat
bisa khusyuk. Kalau bersih-bersih, coba bayangkan pulang dari sawah dan hanya wudhu saja, kotor, langsung ke sholat Id, nah, itu kan juga tidak membantu suasana bahagia sholat Id, termasuk sholat Jumat. Sholat Jumat itu menjadi media untuk orang silaturahim, ketemu yang biasanya sibuk di pekerjaannya masing-masing, yang tani ke sawah, yang pedagang ke pasar, di toko, yang pegawai ke kantor. Nah, ketika sholat Jumat kumpul di masjid ketemu. Di media untuk bisa saling silaturahim. Nah, ketemunya hanya 1 kali seminggu, kok ketemunya gak rapi, nah, kan gimana itu? Kamu rapi, wah bagus, harum, nah, nanti akan timbul saling sayang menyayang, saling menyayangi, saling mencintai, persaudaraan sesama umat Islam. Wal istisqai, dan mandi untuk sholat istisqa, minta hujan. Istisqa. Kalau pas di belakang ada itu cara-caranya gimana? Ya, hujan ya segera turun, kemudian orang-orang sudah sama-sama bingung masalah air, itu ada sholat khusus untuk minta hujan, disebut dengan sholat istisqa, itu sunatkan mandi. Wal khusufi, dan sholat untuk mandi untuk sholat gerhana bulan. Wal khusufi, dan mandi untuk sholat gerhana bulan. Wal khusufi, dan gerhana matahari. Sholat gerhana, mau sholat gerhana itu disunatkan mandi ini ya. Sudah tahu lihat gerhana bulan? Pernah? Gerhana matahari? Nah, kalau secara ilmu apa itu? Ilmu alam ya? Ilmu alam dan apa? Jadi gerhana matahari karena matahari terhalang oleh bulan, gitu ya? Kalau gerhana bulan karena terhalang oleh matahari. Yang menghalangi siapa? Yang buat seperti itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan keagungan kekuasaan. Kalau dulu orang-orang kuno itu kalau gerhana bulan itu bukan sholat, malah pohon-pohon dipukuli spontan. Tani. Bulan ini gerhana. Katanya kalau digugah terus buahnya banyak. Orang-orang kuno dulu tidak tahu ajaran Islam. Jadi kalau dalam Islam bukan gitu. Kalau gerhana bulan atau matahari sholat gerhana. Sholat gerhana. Wal ghuslu min ghuslil mayyiti. Wal ghuslu, dan mandi min ghuslil mayyiti, karena memandikan mayit, atau dari mandikan mayit. Jadi setelah selesai memandikan mayit, itu disunnahkan yang memandikan mandi, itu ya, mandi sunnah. Wal kafiri, dan mandinya orang kafir. Wal kafiri, dan mandinya orang kafir idza aslama, apabila telah masuk Islam siapa orang
kafir. Idza aslama, apabila telah masuk Islam siapa? Kafir. Kalau ada orang masuk Islam itu disunnahkan mandi, ya. Mandi. Jadi baca syahadat, habis baca syahadat kemudian mandi, ya. Baca syahadat dituntun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Islam. Di situ mandi, ya. Mandi. Sunnah ini. Wal majnuni, dan mandinya orang gila. Wal majnuni, dan mandinya orang gila. Wal mughma alaih, dan orang hayan. Idza afaqa, apabila telah sadar. Siapa majnun dan mughma alaih? Telah sadar. Sudah gila lagi, sudah tidak hayan lagi. Sunnah mandi kalau sudah sembuh. Kalau belum sembuh dimandiin. Kalau belum sembuh dimandiin. Biasanya orang gila nggak mau mandi, dimandiin. Oke, kalau sudah sembuh nanti sunnah mandi. Wal ghuslu indal ihrami, wal ghuslu, dan mandi indal ihrami, ketika ihram. Indal ihrami, ketika ihram. Ihram ini masuk untuk melakukan apa namanya, umroh ataupun haji. Itu sunnah mandi untuk melakukan ihram. Walidukhuli Makkah, dan untuk masuk Makkah. Walidukhuli Makkah, dan untuk masuk Makkah. Jadi kita ziarah ke Makkah, sampai di Makkah kemudian mandi untuk mendapatkan pahalanya masuk Makkah. Jadi mandinya itu dapat pahala. Walil wukufi bi Arafah, dan karena wukuf di Arafah. Walil wukufi bi Arafah, dan karena wukuf di Arafah, di Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Orang wukuf, ketika mau wukuf itu dia disunatkan untuk mandi. Walil mabiti bi Muzdalifah, dan karena mabit bi Muzdalifah, di Muzdalifah. Mabit itu menginap. Walil mabit, dan karena mabit atau menginap di Muzdalifah, di Muzdalifah malam harinya, pagi harinya ini melempar jumroh. Wali ramil jimari as-salasi, dan karena apa namanya, melempar jumroh, karena melempar jumroh as-salasi yang tiga. As-salasi yang tiga. Aqobah, ula, dan wusta. Walit tawafi, dan karena tawaf.
di Masjidil Haram, itu disunatkan mandi. Itu satu pendapatnya. Walis sa'i dan untuk sa'i, Nah, ini lari-lari kecil antara Safa dan Marwah, sa'i. Salah satu rukunnya haji dan umroh, itu ya. Sa'i. Walidukhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan karena masuk Madinah, kota Madinahnya, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk Madinah Al-Munawwarah. Ketika kita masuk ziarah ke Madinah, itu juga disunnahkan untuk apa? Mandi. Jadi mandi ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sunnah ada berapa tadi? Ada 17. Pertama, mandi untuk sholat Jumat, mandi untuk sholat Id, terus mandi untuk sholat istisqa, mandi untuk sholat gerhana bulan dan gerhana matahari, mandi karena mandikan mayit, mandinya orang kafir kalau sudah masuk Islam, kemudian mandinya orang gila, orang ayan apabila sudah sadar, terus mandi masuk Mekah, mandi wukuf di Arafah, mandi menginap di Musdalifah, mandi melempar 3 jumrah, mandi tawaf, mandi sa'i, mandi masuk Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah, ya Rabbi irhamni bi husni khatimati. Hadis yang keberapa? Hadis yang ke-8 ya. Sekarang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari, ini ya. Radhiyallahu anhu qala. Wa an Abi Musa, dan dari Abu Musa Abdullah ibni Qaisin al-Asy'ari, putranya Qais al-Asy'ari, radhiya, semoga rela Allah, siapa Allah, anhu, kepada Abu Musa. Orang berkata, siapa? Abu Musa. Allah berkata, siapa? Abu Musa. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an. Su'ilah telah ditanya Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Anir rajuli tentang seseorang, anir rajuli tentang seseorang, yuqatilu padahal berperang siapa rajul, yuqatilu padahal berperang siapa rajul, syaja'atan karena berani, syaja'atan karena berani. Wa yuqatilu hamiyatan, wa yuqatilu dan berperang siapa rajul, wa yuqatilu dan berperang siapa rajul hamiyatan karena kebencian. Hamiyatan karena kebencian. Wa yuqatilu dan berperang siapa rajul, wa yuqatilu dan berperang siapa rajul riya'an karena pamer, riya'an karena pamer. Ayyudzalika fi sabilillah, ayyudzalika manakah itu, ayyudzalika manakah itu fi sabilillah di jalan Allah. Rasulullah ditanya tentang apa namanya seseorang yang berperang karena dia pemberani. Terus ada lagi orang berperang karena benci, motivasinya benci. Hamiyah itu bisa mana kebencian, bisa kesombongan, karena benci, motivasinya berperang karena benci. Ada lagi orang berperang karena apa? Riya, pamer. Terus mana ini yang masuk perang dalam jalan Allah itu mana? Ditanya gitu. Maka Rasulullah, maka bersabda Rasulullah, siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya diplomatis. Jawabannya itu diplomatis. Nabi itu kalau ditanya itu jawabannya selalu diplomatis. Jawabannya tidak menyebut si A atau si B. Jawabannya kayak gini. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya wa huwa fisabilillah. Man barang siapa qatala berperang, siapa man barang siapa qatala berperang, siapa man litakuna agar ada, litakuna agar ada, kalau terjemah bebas agar menjadi, litakuna agar ada, kalau terjemah bebas agar menjadi. Kalimatullahi apa? Kalimat Allah. Hiyal ulya ialah yang tertinggi. Hiyal ulya ialah yang tertinggi. Bahwa maka ada punmat, bahwa maka ada punmat fisabilillah ialah dalam jalan Allah. Fisabilillah ialah dalam jalan Allah. Muttafaqun alaih ay rawahul Bukhari wa Muslim. Sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ketika ditanya Rasul, bagaimana ini? Ada orang perang karena berani, karena sudah ikut SH, tekad, sudah sah-sahan, sudah menghabiskan tumpeng 10, ayam 10. Sudah menghabiskan ayam 10 berarti sapunya harus lolos kabeh.
nggak mau perang berani. Terus ada lagi orang perang karena benci, ya, geting, pokoknya harus. Satunya juga karena ria. Bagaimana ini? Mana yang benar? Rasul itu tidak menyebut si A, si B, si pertama yang berani benar, yang kedua salah, yang ketiga tidak. Jawabannya diplomatis. Barang siapa berperang motivasinya untuk menjadikan kalimah Allah yang tertinggi. Kalimah Allah itu yaitu apa? Islam. Kalimatullah maksudnya adalah ajaran Islam. Islam itu sendiri. Agar Islam ini jaya, agar Islam ini menang, maka itulah yang disebut dengan fisabilillah. Jadi untuk menjadi fisabilillah itu bukan masalah kuat-kuatan, bukan masalah kuat-kuatan fisik, tapi lebih kuat-kuatan imannya, kuat-kuatan niatnya. Pak, kalau perang niatnya untuk kemuliaan agama Islam, maka itulah sebut perang fisabilillah. Bukan masalah siapa yang paling kuat. Apalagi kalau motivasinya seperti karena kebencian, kesombongan, hamiyah, atau karena riya, karena pamer. Biasanya dia diduga disebut sebagai pahlawan. Kenapa kok perang? Nanti saya biar menjadi pahlawan. Malah perang yang kayak gitu malah tidak masuk dalam fisabilillah. Itu ya. Makanya untuk fisabilillah ini, pertama niatnya harus benar, yang kedua caranya harus benar. Bukan hanya niat saja, caranya juga. Caranya itu ya ada ilmunya, kapan waktunya perang, kapan waktunya damai, siapa nanti yang memerintah, pemandunya dari siapa. Gak ada apa-apa udah niat perang, kondisi aman, gak ada apa. Pikirannya itu ingin memerangi pemerintah, ingin memerangi polisi. Dikira dengan memerangi polisi, kemudian dianggap dirinya kemudian mati syahid. Padahal peran polisi ditugasi negara untuk menjaga masyarakat yang sah. Dari awal sudah sudzon terus. Pokoknya saya harus mateni polisi, harus mateni tentara, harus mateni ini itu. Itu namanya motifnya adalah hamiyah, apa kebencian, kesombongan, merasa dirinya lebih cocok kepada Allah. Yang diperangi itu sama-sama Islam. Ada itu. Tahun berapa itu? Orang sholat Jumat dibom. Benar apa salah? Orang sholat Jumatan di masjid dibom. Benar apa salah? Bom bunuh diri. Benar apa salah? Salah. Ini hati-hati. Jangan mudah tergiur dengan ajakan-ajakan jihad, dan jadi teroris. Hanya ada apa-apa itu orang itu harus punya figur ya, punya apa ya, panutan, figur panutan. Seorang santri ya panutannya ya kiai. Panutannya terus ikut di YouTube. Saya ada apa-apa tanya ke Kiai Beton, gimana Kiai? Kalau kebijakan seperti ini tanya ke teman, gimana Kiai menyikapi ini Kiai saya?
Jadi gitu, bukan kemudian mikir-mikir sendiri. Ya mikir, tapi pikiran kita itu masih diukur dengan bagaimana sikap dan pikirannya kiai. Itu kalau punya kiai, kalau mondok. Kalau tidak mondok, ya minimal ikut organisasi. Organisasinya kiai itu NU, Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu organisasinya itu mulai dari anak ranting desa, MBC kecamatan, cabang kabupaten, wilayah provinsi, pengurus besar di Jakarta sana, pusat nasional. Itu ada jenjangnya itu. Ya ikut itu, gimana itu? Itu ya, paham? Biar nggak bingung ya. NU gimana? Ranting NU gimana? MBC NU gimana? PC NU gimana? PW NU gimana? Insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Karena di NU itu kumpulannya kiai-kiai, pesantren-pesantren yang alim-alim itu ada di NU. Maka kalau ada apa-apa kamu bingung, gak usah bingung-bingung, ikut Nahdlatul Ulama. Itu ya, ikut Nahdlatul Ulama. Kalian nanti sudah aliyah ya ikut apa? IPNO ya, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Yang perempuan IPP NU, Ikatan Pelajar Perempuan Nahdlatul Ulama. Ini perlu itu. Biar tertata, hidupnya ini biar tertata. Tuh. Kalau gak begitu ya ikut kiai, gimana menyikapi ini gimana. Jangan dipikir-pikir sendiri, kemudian malah ikut temannya malah teroris, diajak ngebombing ini dan itu. Mikirnya itu masuk surga, padahal langsung ke neraka. Kenapa? Karena motifnya salah. Apa motifnya? Kebencian, kesombongan, pamer, merasa benar sendiri. Paham? Yang dibom itu juga orang-orang Islam. Hati-hati ya. Jadi untuk fisabilillah itu niatnya benar, caranya benar, waktu yang benar, tempat yang benar. Bukan hanya niat saja yang benar, caranya salah ya gak jadi, waktunya salah juga gak jadi, tempatnya salah juga tidak jadi. Jadi fisabilillah, jadinya fisabilis syaitan, jalannya setan, rumang sati dia masuk surga, tapi malah masuk neraka. Nauzubillah min. Wa an Abi Bukrata Nufai ibn al-Harith as-Saqafi radhiyallahu anhu. Wa an Abi Bukrata, dan dari Abu Bukrah. Ya, jemuran. Ambil dulu. Ambil dulu jemurannya. Ambil. Jangan semua diambil. Yang namanya dibantu. Wa Abi Bukrata, dan dari Abu Bukrah Nufai ibn al-Harith, putranya Haris as-Saqafi. Dia semoga rela Allah sebab anhu kepada Abu Bukrah. Dia semoga rela Allah sebab anhu kepada Abu Bukrah.
ini pernah ikut peperangan, perang Jamal ini, pernah ikut perang Jamal. Dokter ini meriwayatkan hadis tidak kurang dari 132 hadis. 8 diantaranya diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Anak Nabi yang sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak Nabi yang sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala bersabda. Siapa Nabi? Idza taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Idza iltaqa, orang bersabda siapa Nabi, idza iltaqa, idza apabila iltaqa berhadap-hadapan, al-muslimani siapa dua orang Islam bisayfihima dengan bisayfihima dengan dua pedang keduanya musliman, bisayfihima dengan dua pedang musliman, sama orang Islam gelut sesama orang Islam gelut, sama-sama pegang senjata. Dulu senjatanya pedang, sekarang senjatanya macam-macam. Apa? Ada pistol di dalam mobil, yang satu di dalam mobil, satunya di dalam mobil, sama-sama di mobil. Yang satu karena merasa ditembak, akhirnya turun, tembak, dia. Yang ditembak Islam, yang menembak Islam. Fal qatilu wal maqtulu finnar. Fal qatilu maka adapun orang yang membunuh, wal maqtulu dan orang yang dibunuh, finnari ialah dalam neraka. Finnari ialah dalam neraka. Kalau kedua-duanya alasannya tidak jelas. Alasannya tidak jelas. Ada orang itu terpaksa membunuh karena mau dibunuh. Ada ya? Tengah malam jalan dihadang, mau dibunuh, akhirnya bela diri, kok kemudian pembunuh. Itu namanya karena darurat. Kalau alasannya gak jelas hanya karena kebencian, suudzon, ini orang gak beres, rezim, ini komplotannya ini. Padahal sama Islam. Kalau motifnya sama-sama tidak baik, maka yang membunuh yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Sama-sama masuk neraka. Makanya hindari saling membunuh, hindari saling membunuh. Gak usah bawa senjata. Ngapain bawa senjata? Gak usah. Bahaya. Kalau orang Madura itu kemana-mana itu bawa celurit. Orang Madura itu bawa celurit, tahu celurit? Di sini. Orang Madura pakai sarung. Biasanya dalamnya ada celuritnya. Jadi ada massage di. Itu kalau kemudian sampai ada bertumpahan darah, maka penyesalan selama-lamanya. Menghindar aja. Kalau ada orang gila, menghindar, jangan malah melayani orang gila. Pertama gilanya nanti orang emosi ya, orang gila. Hindar.
Jadi orang Islam itu ya hanya boleh dialirkan darahnya satu karena apa? Zina muson, apa? Zina muson. Zina muson ini orang yang sudah bersuami istri kok berzina, itu di dalam ajaran Islam. Tetapi itu dalam pengadilan juga ada syarat-syaratnya banyak itu baru dirajam, ditaruh di jalan perempatan, kemudian dimasukkan ke lubang, tinggal sininya, kemudian setiap orang lempar batu sampai meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Orang yang murtad dan membuat keonaran sehingga menjadikan sistem kehidupan bermasyarakat kacau balau karena ada orang murtad itu. Yang istitabah, suruh taubat, suruh balik lagi ke Islam, masuk lagi ke sistem Islam, biar rukun lagi, damai lagi. Dan biasanya orang murtad itu kemudian bocori masalah ini begini ke musuh-musuh Islam. Makanya istitabah, disuruh taubat, balik lagi ke Islam. Kalau tetap engken dan menjadi sumber perpecahan, maka itu bisa dipancung atau dihukum dan gantung karena menjadi sumber permasalahan dalam masyarakat. Terus yang ketiga apa? Kisos, apa? Kisos itu apa kisos? Kisos itu orang yang membunuh dengan sengaja, terencana, maka hukumannya juga hukuman yang setimpal, itu kisos. Hukuman yang setimpal, pembunuhan dengan pembunuhan, itu kisos. Selain itu gak boleh orang Islam itu membunuh yang lain atau orang Islam dibunuh, gak boleh. Makanya hindari peperangan, hindari pertikaian, hindari gelut, apalagi sampai pakai senjata tajam atau senjata api. Jangan sampai di kamarnya jangan sampai ada senjata tajam ya, jangan sampai ya. Hindari. Qultu berkata siapa saya ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Bukrah itu tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatilu, ada pun ini al-qatilu ialah orang yang membunuh. Kalau orang yang membunuh masuk neraka itu wajar, maksudnya. Fama balul maktuli, fama maka apakah gerangan balul maktuli keadaannya orang yang dibunuh. Fama maka apakah balul maktuli keadaan orang yang terbunuh. Kalau yang membunuh masuk neraka kan wajar, tapi kalau yang terbunuh, katanya Nabi kan yang membunuh dan yang terbunuh kedua-duanya sama-sama masuk neraka. Abu Bukroh tanya, kalau yang membunuh kan wajar, yang terbunuh kok juga masuk neraka? Qala bersabda siapa Rasul, innahu kana harison ala qatli sahibihi. Innahu sesungguhnya maktul karena ialah ada siapa maktul, harison ialah sangat ingin, ala qatli sahibihi atas membunuh temannya, ala qatli atas membunuh
orang yang Nabi, kenapa yang terbunuh itu juga masuk neraka? Ya, dia terbunuh kan karena kalah. Tapi dia kan juga tadi juga ingin membunuh, paham? Dia walaupun terbunuh sebenarnya dia juga ingin membunuh. Cuman delalah apes, kelasnya salah, kalah, kuda-kudanya kurang benar, sehingga kena tenang satu kelas. Ya, jadilah dia meninggal. Tapi dia sebenarnya juga ingin membunuh temannya. Banyak orang berkelahi, orang duel, yang menang dan yang kalah sama-sama berdosa. Terus bagaimana? Ya nggak usah berkelahi, nggak usah hindari. Muttafaqun alaih, ayrawahul Bukhari wa Muslimun. Ayrawah artinya meriwayatkan kepada hadis Al-Bukhari, siapa Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Ini hadis ini juga menguatkan bab ini, bab tentang niat dan ikhlas, bahwa seseorang punya niat untuk berbuat kejelekan itu pada saat-saat tertentu itu juga berpengaruh di dalam nilai dari pekerjaannya. Seperti tadi dia berkelahi karena kedua-duanya sama-sama ingin membunuh. Kalaupun tidak sampai bisa membunuh, bahkan yang terbunuh dia menjadi orang yang dibunuh, ini maka dia tetap dianggap sebagai orang yang telah melakukan kejelekan. Makanya keduanya sama-sama masuk neraka karena niat yang tidak benar tadi. Itu ya. Ini pentingnya niat itu, motivasi. Sama dengan tadi yang hadis ke-8, sama-sama kelihatannya dia perang fisabilillah, kalau motifnya salah malah bukan masuk surga, dia malah masuk neraka. Ya. Hati-hati, jangan mudah terpengaruh dengan simbol-simbol. Simbol itu tanda-tanda. Misalnya dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi yang dilempari rumahnya tetangganya yang nggak tahu apa-apa. Benar apa salah? Benar apa salah? Sambil Allahu Akbar melempari rumahnya tetangganya. Benar apa salah? Atau Allahu Akbar merampas makanan di Indomaret. Benar apa salah? Pakai Allahu Akbar, benar? Salah. Walaupun pakai Allahu Akbar, kemudian membenci kiai. Allahu Akbar, serang kiai. Yang diserang kiai tapi pakai Allahu Akbar. Benar apa salah? Salah. Itu namanya hati-hati. Seolah-olah kalau pakai Allahu Akbar mesti benar. Enggak mesti benar. Tapi kalau Allahu Akbar azan benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu benar. Allahu Akbar untuk salat. Benar benar salah. Kalau Allahu Akbar untuk kebencian, nah itu jangan ikut-ikutan ya, jangan ikut-ikutan. Kalau pingin Allahu Akbar ya wiridan habis sholat, wiridan. Ya. Karena mengajak orang itu ada tahapan-tahapannya, dengan lemah lembut, dengan sopan, dengan tata krama. Berikan contoh yang baik, itu lebih efektif daripada dengan mengajak dengan kekerasan, apalagi pakai pendungan.
Wa an Abi Hurairah dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa a'lam bissawab. Yuk dibaca dulu, dibaca. Untuk sorein ya dibaca. Dua-dua. Nih, siapa yang baca ini gantian. Laki-laki mau berani baca atau sama Nah, baca semuanya berhadap berhadap-hadapan. Bangun nih temannya yang tidur. Rizal. Tidur, ngaji tidur. Ini. Ya udah. Baca. Salah nggak apa-apa. Latihan. Yang lain pakai suara. Ya baca pakai suara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabi dan dari Musa Abdullah ibni Qaisin putra yang Qais al-Asy'ari dia sama adalah Musa nggak nyampe lagi. Kurang tahu, sinyalnya cuma 2. telah ditanya Rasulullah SAW. Jadi router ada sih, ditaruh di sini 100.000. Sinyalnya kecil di sini, nggak nyampe. Di Madiun, di Majuan Barat. Tiba-tiba terputus. Untung udah direkam. dari fi sabilillahi di dalam di jalan faqala maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putranya Harith dia sama Allah Nabi SAW sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda siapa Nabi tidak apabila kamu berhadapan musliman siapa yang Islam Bapak pun hadir. Siapa di mana? Sekarang masih di mana? Mulai kapan? Besok sudah bulan. Sudah lama. Sudah lama ya lama. Kapan?
ia sangat ingin ada atas ini subscribing Sini wifi-nya cuma Boleh berarti taruh sini berarti. Apa namanya? permanen. Dipermainkan aja. Kan sebenarnya bisa portable sih, bisa dibawa kemana-mana. Bisa sih. Ya enak bisa. Kayaknya 150. Boleh aja nggak? Kalau di dengan di produk kan? Ya ada. Nggak tahu ya. Kalau di Madiun ada. Apa sih di sini? Router. Hah? Router. Router. Membantu yang sini. Kan biasa di kampus itu kan tiap fakultas ada. Dia kan ada routernya di atas penangkap sinyal terus menyebarkan. Kalau nggak langsung kayak gini ya. Enak juga nanti kalau kuliah ya kan bisa di sini. Kan? Sudah apa namanya takrab dengan asatid malam ya. Ya apa tasnya? Ya, oke. Dibaca berkali-kali, nanti lama-lama bisa mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Kalamun qaribun la yamallu sama'uhu tanazza'a an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli dari wa nuruhu dalilul li qalbi 'inda jahli wa hayrati wa ya rabbi mati'ni bi sirri hulufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqallati ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah fa ya rabbi irhamni bi husni khatimati Allahumma ij'alna akhir